Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirina was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan seri ngaji kitab kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan pemahaman, ilmu yang baik dan benar kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita akan mengaji hadis. Kitab yang kita baca adalah Hadis Arba'in Nawawiyah, dan kita masih akan membahas hadis yang ke-18. Karena pada pertemuan yang lalu, saat kita membaca hadis yang ke-18 ini, kita membahas tentang biografi atau sebagian dari biografi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan kita belum membahas konten atau kandungan hadisnya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, Al-hadithu ats-tsamina asyar. Hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub atau Jundab ya, Ibni Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana hadis-hadis Arba'in Nawawi yang lainnya, bahwa hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah dan dimasukkan dalam kelompok Al-Arba'in, kelompok 40 hadis. Di antara pertimbangannya adalah bahwa hadisnya itu pendek, tetapi kandungannya sangat mendalam. Cakupannya sangat luas. Yang kadang-kadang cakupannya itu mewakili Islam itu sendiri. Kadang-kadang cakupannya mewakili 50% dari Islam. Kadang-kadang cakupannya mewakili 1/3 dari Islam.
Kadang-kadang cakupannya mewakili 1/4 dari Islam dan seterusnya. Atau dengan bahasa lain, hadis-hadis yang dimasukkan di Arba'in ini merupakan usul, merupakan masalah-masalah pokok dalam agama. Masalah-masalah pokok dalam beragama. Nah, termasuk hadis yang ke-18 ini. Ya. Pesan dan wasiat atau sabda Rasulullah SAW di sini sangat singkat, tetapi kandungan dan muatannya sangat mendalam dan juga sangat luas. Pesannya 3 poin saja. Poin pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Pesan pertama. Poin kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan pesan ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di pasar, di jalan, naik kendaraan pribadi, naik kendaraan umum, saat mengajar, ya, saat berbelanja, saat berjualan, termasuk saat, kalau sekarang saat menggunakan gadget, saat berinternet, saat bermain sosmed, dan lain sebagainya. Dimanapun kita berada, termasuk berarti di dalamnya adalah kapanpun kita berada, termasuk cakupannya adalah dalam keadaan bagaimanapun, kita diperintahkan untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kosakata takwa dalam bahasa Arab itu kalau diikuti redaksi lengkapnya itu digunakannya, konteksnya itu sebagai berikut. Seseorang takut dari sesuatu lalu melindungi dirinya dengan sesuatu yang lain. Jadi, takut dari sesuatu lalu melindungi dirinya dengan sesuatu yang lain. Itu kosakata takwa edisi lengkapnya, redaksi lengkapnya digunakan dalam konteks seperti itu. Di antara contoh penggunaan kosakata takwa ini, ya, kalau Bapak Ibu pernah membaca tafsir Ibnu Katsir atau terjemahan dari tafsir Ibnu Katsir, ya, saat membahas ayat hudan lil muttaqin, saat membaca ayat hudan lil muttaqin, itu Ibnu Katsir diantaranya mengutip satu syair. Ya. Kenapa saya alamatkan ke Ibnu Katsir, ya? Ini yang mungkin bagi Bapak Ibu untuk merujuk kepadanya, ya. Mengutip satu syair. Syair ini terjadi sebelum Islam atau bercerita tentang situasi dan keadaan sebelum Islam. Bercerita tentang seorang gadis yang sangat cantik namun juga pemalu. Nah, gadis cantik namun pemalu. Karena malunya, maka setiap kali dia keluar rumah, dia menutupi mukanya. Nah, menggunakan namanya nasif. Menggunakan nasif itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Sebagaimana juga buka-bukaan itu juga sudah ada sebelum Islam. Ya. Kalau dalam Islam masuk kategori pelanggaran, tapi maksud saya bahwa
di zaman sebelum Islam, zaman jahiliyah, pilihan-pilihan orang itu ya macam-macam. Nah, syair itu bercerita atau penyair itu bercerita tentang gadis itu ya. Kalimatnya begini. Sakoton nasibu walam turid isqatahu. Fatanawalathu wattaqatna bilyadi. Ya. Kalimat terakhir itu ada kata-kata wattaqatna bilyadi. Itu contoh penggunaan kosakata takwa dalam redaksinya yang lengkap. Yang saya maksud dengan redaksinya lengkap itu adalah berikut kalimat-kalimat keterangannya. Sakoton nasifu, ya, nasif atau penutup muka gadis itu, mungkin pengikatnya atau talinya kurang kuat, atau mungkin karena angin, atau mungkin karena faktor lain, nasifnya jatuh. Karena nasifnya atau penutup mukanya jatuh, sedangkan gadis itu adalah gadis yang sangat pemalu, ya, maka refleksnya itu dua. Refleks pertama, satu tangannya mencoba meraih nasib yang jatuh itu, satu tangannya, dan satu tangannya lagi refleks juga adalah menutupi mukanya karena dia takut dan khawatir terlihat oleh orang lain, terutama laki-laki. Nah, disinilah kosakata takwa itu terjadi. Ittaqotna, takut pada sesuatu, khawatir pada sesuatu, maka dia melindungi dirinya dari sesuatu itu. Nah, melindungi atau menjaga dirinya dari sesuatu itu. Yang pertama, yang kedua, wattaqatna bilyadi. Kemudian ada sesuatu yang lain, yaitu tangan dalam hal ini, dia gunakan untuk menutupi mukanya. Itu asal muasal penggunaan kosakata takwa. Oleh karena itu nih bapak-bapak terutama ya, ibu-ibu mungkin juga sempat mendengar di sebagian besar khotib-khotib Jumat di masjid, karena menyampaikan pesan takwa merupakan rukun khutbah, itu kalimat-kalimatnya relatif standar. Mengatakan begini kira-kira maknanya ya. Kepada kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari apa? Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ini standar, tapi ada tambahannya menarik nih. Dengan cara inilah sesuatu yang digunakan. Ya. Dengan cara mengamalkan atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan cara meninggalkan larangan-larangan Allah. Intinya melaksanakan dan meninggalkan itu adalah dengan cara, itu suatu cara. Jadi saya ulangi, asal muasal penggunaan kosakata takwa dalam bahasa Arab, redaksi lengkapnya adalah seseorang takut kepada sesuatu, ya, lalu dia mencari perlindungan atau menggunakan perlindungan dari sesuatu itu. Itu asal muasal penggunaan kosakata takwa dalam bentuknya atau redaksinya yang lengkap. Nah, kalau kembali ke hadis ini, kalau hadis ini berwasiat ittaqillaha haitsu ma kunta, berarti takwa itu adalah ada sesuatu yang kita takuti. Ada sesuatu yang kita khawatirkan. Sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita khawatirkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita takut Allah SWT, kita takut azab Allah SWT, kita takut murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tiga kata ini bisa berkembang, takut neraka, takut siksa kubur dan sebagainya. Pokoknya ada sesuatu yang kita takuti. Itu poin satu dari bertakwa. Sesuatu yang kita takuti. Yang kedua,
Karena kita takut sesuatu, lalu kita menggunakan sesuatu yang lain. Menggunakan sesuatu yang lain. Untuk melindungi diri kita, supaya sesuatu yang kita takutkan itu tidak mengenai diri kita. Supaya sesuatu yang kita takutkan itu tidak mengenai diri kita. Itulah takwa. Nah, seperti itu yang harus kita bawa dimanapun kita berada. Jadi umpamanya, pada saat kita menggunakan gadget, ya gadget yang kita gunakan itu kan bisa digunakan untuk macam-macam. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan juga untuk maksiat. Saat kita mengajar, di tempat mengajar itu juga, ya kita bisa melakukan sesuatu yang baik, kita juga bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, apa itu takwa? Yaitu ada sesuatu yang kita takutkan dimanapun kita berada. Dan sesuatu itu adalah Allah SWT. Intinya itu ya, Allah SWT. Azab Allah SWT atau murka Allah SWT. Kembangannya bisa kemana-mana. Kembangan dari 3 poin ini bisa kemana-mana. Ya. Nah, lalu karena kita takut, supaya kita tidak terkena sesuatu yang kita takuti, kita tidak terkena azab Allah, kita tidak terkena murka Allah, kita tidak terkena, jadi supaya Allah ridho pada kita, maka kita melakukan sesuatu sebagai cara kita agar kita tidak terkena sesuatu yang kita takutkan atau kita khawatirkan itu. Itulah takwa. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau didalami lagi, jadi pada asalnya yang namanya takwa itu ada di dalam hati. Pada asalnya yang namanya takwa itu ada di dalam hati. Dia pada asalnya tidak bersifat lahiriah. Tapi ada dalam hati. Hanya saja, apa yang ada dalam hati pasti akan terekspresi atau teraktualisasi atau mewujud dalam bentuk sesuatu yang sifatnya lahiriah. Untuk itulah Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa, suatu saat nanti kita akan ketemu hadisnya, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Sambil Rasulullah SAW menunjuk dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa takwa itu ada di dalam hati. Nah, hati kalau disebut hati dalam redaksi-redaksi ayat Al-Quran atau hadis, itu gabungan antara atau mencakup 3 hal sekaligus. Mencakup aspek yang sifatnya spiritual atau rohani. Pusatnya ada di hati yang namanya hati sanubari. Ya. Hati namanya hati sanubari. Mencakup aspek nafsiyah atau psikologis ya. Di mana hal-hal yang sifatnya psikologis ini bisa dipelajari dalam satu bidang ilmu sains namanya ilmu psikologi ya. Kemudian mencakup juga aspek fikriyah. Jadi mencakup aspek yang sifatnya rohani, aspek yang sifatnya psikologi, dan aspek yang sifatnya fikri. Itu 3-tiganya. Contoh-contoh yang rohani itu seperti apa? Misalnya ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa dipelajari di dunia psikologi ya. Ini pelajarannya ada di aspek-aspek sifatnya rohani, spiritual. Ya. Ada juga takut. Nah, takut ini bisa rohani, bisa juga psikologi. Ada juga sifatnya fikriyah, dia mempengaruhi aspek pemikiran seseorang atau intelijensi. Nah, pada asalnya takwa itu di sana, di dalam dada itu mencakup 3-tiganya tadi, ya, Sehingga orang seperti Said Qutb rahimahullah misalnya mendefinisikan takwa dengan hassasiyatun fid dhamir. Kepekaan yang ada di dalam hati. Itulah takwa. Nah, apa yang didefinisikan oleh beliau itu berangkat dari dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay ibnu Ka'ab
dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Jadi Umar bin Khattab sudah tahu sebenarnya apa itu takwa, tapi beliau bertanya kepada Ubay, maksudnya adalah untuk mendapatkan deskripsi yang berbeda. Deskripsi yang berbeda. Jadi Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, tolong beritahukan kepadaku apa itu takwa. Maka Ubay bin Ka'ab malah balik bertanya, ya. Hal salakta tariqan fihi aswad? Wahai Umar, pernahkah kamu berjalan di satu tempat yang di situ banyak durinya? Di situ banyak durinya. Maka kata Umar bin Khattab, ya pernah. Nah, terus ditanya lebih baik, terus yang kamu lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya akan bertindak dengan ekstra hati-hati, ya. Bertindak dengan ekstra hati-hati dan penuh kesungguhan. Penuh kesungguhan. Ya, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ya. Jadi dari dialog inilah Said Qutb mencoba menjelaskan tentang apa itu takwa. Apa itu takwa? Maka beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah hassasiyatun fid dhamir, satu kepekaan yang ada di dalam jiwa. Jadi karena kepekaan itulah manusia sadar. Sadar ini mencakup tiga-tiganya, ya. Hati, psikis dan juga pikiran, bahwa di tempat dia berjalan itu banyak duri, bisa mengenai kaki, maksudnya telapak kaki keinjek itu, juga bisa mengenai tubuh, Maka Said Qutb menggambarkan dunia di mana kita berada, itu dipenuhi oleh duri. Ada duri dosa dan maksiat, ada juga duri syahwat, Nah, orang bertakwa itu adalah dirinya tidak ingin terkena dosa dan tidak ingin terkena syahwat. Maksudnya syahwat yang menyesatkan. Nah, perasaan takut itulah yang namanya takwa, itu untuk yang pertama. Yang kedua, lalu dia berupaya melakukan sesuatu supaya tidak terseret dan hanyut oleh syahwat dan juga tidak terperangkap ke dalam dosa dan maksiat. Nah, itulah perasaan takwa. Dan itu yang perlu selalu kita bawa dimanapun kita berada. Dengan bahasa lain, ya, kemanapun kita pergi, apapun keadaan kita dan situasi kita selalu akan bertemu dan berhadapan dengan perintah Allah dan berhadapan dengan larangan Allah. Apapun, ya, saat bangun tidur kita langsung berhadapan dengan perintah Allah dan juga berhadapan dengan larangan Allah. Ke pasar, di sana juga ada perintah Allah dan larangan Allah. Saat sendirian, ada perintah dan larangan Allah. Nah, yang namanya takwa adalah semua itu kita ingat sebagai sesuatu yang kita takutkan dan khawatirkan. Lalu kita berusaha melakukan sesuatu untuk melindungi diri kita supaya tidak terjerumus pada sesuatu yang kita khawatirkan dan kita takuti itu. Nah, inilah takwa yang dimaksud ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, sementara penjelasan takwa di situ dulu, ya. Seluruh Quran itu isinya takwa, tapi ya, apa itu takwa itu yang saya tekankan sekarang. Pesan Nabi yang pertama, pesan Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah wa'at bi isayyi'atal hasanata tamhuha. Pesan ini simpel, ya. Simpelnya di mana? Simpelnya adalah bahwa kadang-kadang sebagian manusia begitu melakukan sayyi'ah, melakukan keburukan, itu dia selalu dihantui oleh keburukan yang dia lakukannya itu. Kadang-kadang sebagian manusia begitu. Lalu hal ini bisa menjadi penyakit bagi dirinya, baik penyakit agama atau penyakit spiritual, atau penyakit psikis, ya, ataupun penyakit pikiran. Itu karena melakukan sayyi'ah. Dan efek dari merasa dihantui oleh dosa dan maksiat itu, efeknya juga bisa sangat buruk. Misalnya seperti, ya, slogan anak-anak muda, ya, atau sebagian anak muda, bahwa daripada
karena sudah kadung terkena lumpur, nah, mendingan nyemplung sekalian. Nah, itu kan bisa berbahaya begitu. Nah, pesan Rasulullah SAW yang kedua ini, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, itu pesan yang sangat praktis. Jadi kalau kita melakukan suatu keburukan, ya jangan sampai keburukan itu menghantui kita sampai ke tingkat memberi efek negatif dan buruk bagi kita. Tapi langsung saja kita melakukan aksi yang sifatnya praktis, yaitu atbi as-sayyi'ata al-hasanata. Kalau sebelumnya kita melakukan keburukan, ya susul saja dengan kebaikan. Nah, maksudnya, ya setelah sadar kita melakukan kebaikan, kita berusaha menutup atau menyusulkan keburukan itu dengan melakukan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita lakukan berikutnya itu akan menghapus keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Itu kaidahnya adalah wa'at bi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan hadis Nabi wa'at bi sayyi'ata al-hasanata tamhuha ini sekaligus juga mengingatkan kita kepada, ya, banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ya, yaitu fasilitas penghapus keburukan. Nah, yang disebutkan oleh hadis ini salah satunya. Fasilitas penghapusan dosa dan keburukan. Jadi ada tema namanya al-mahiyat al-isnata asyarah. Jadi ada, atau istilah lainnya adalah al-mumahisat atau al-mukaffirat al-ashr atau al-isnata asyarah. Jadi ada 10, bisa sampai 12, ya, tergantung cara menghitungnya, ya, yang merupakan fasilitas-fasilitas yang Allah SWT berikan kepada kita, orang-orang beriman, agar seluruh atau sebagian dosa-dosa kita mendapatkan fasilitas penghapusan atau peleburan, ya, penghapusan atau peleburan, atau pencucian, ya. Mahiyat itu menghapus, mumahisat itu dicuci, ya, dicuci, dan mukafirat itu melebur supaya hilang. Apa saja, ya? Nah, khamsun fid dunya, ada 5 fasilitas itu terjadi di dunia ini, maksudnya sebelum manusia mati. Ada 5. Apa saja? 1 adalah at-taubah. Jadi setelah kita melakukan suatu keburukan, silakan kita segera bertaubat. Maka taubat itu insya Allah akan menghapus keburukan yang terjadi sebelumnya. Nah, hadis Nabi yang kita bahas di hadis nomor 18 ini, ya, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, itu nomor 1 mencakup namanya at-taubah. Jadi begitu kita melakukan keburukan dan kita sadar itu keburukan, maka segeralah bertaubat. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, taubat itu satu kata yang di dalamnya mengandung 3 sampai 4 unsur. Cakupan makna pertamanya adalah jika kita melakukan keburukan, maka segera susul keburukan itu dengan taubat. Derita seorang mukmin saat sakaratul maut itu mengurangi dosa-dosanya.